Selamat pagi Best Kids. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar mengubah bentuk pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembulatan pecahan. Anak-anak simak video berikut ini dengan baik ya. Pembulatan pecahan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, pembulatan pecahan biasa dan campuran. Yang kedua, pembulatan persen. Yang ketiga, pembulatan pecahan desimal. Pembahasan yang pertama, kita akan belajar pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Dan perlu anak-anak ketahui, bilangan pecahan biasa terletak di antara bilangan 0 dan 1, sehingga hasil pembulatannya adalah 0 atau 1. Pembulatan pecahan biasa, caranya bandingkan angka pembilangnya dengan setengah dari penyebutnya. Jika pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, maka pecahan dibulatkan ke bawah menjadi 0. Sedangkan jika pembilangnya lebih besar atau sama dengan setengah penyebutnya, maka pecahan dibulatkan ke atas menjadi 1. Contoh, bulatkan pecahan berikut ke bilangan bulat terdekat. Nomor 1, 1/6. Kita lihat angka penyebutnya 6. Lalu kita kalikan dengan setengah, atau lebih mudahnya 6 kita bagi 2, sama dengan 3. Kemudian kita bandingkan angka pembilangnya dengan 3, sehingga diperoleh 1 kurang dari 3. Maka pecahan dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi pecahan 1/6 dibulatkan menjadi 0. Yang kedua, 3/4. Kita lihat angka penyebutnya 4. Lalu kita kalikan dengan setengah, atau lebih mudahnya 4 kita bagi 2, sama dengan 2. Kemudian kita bandingkan angka pembilangnya dengan 2, sehingga diperoleh 3 lebih besar dari 2. Maka pecahan dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi pecahan 3/4 dibulatkan menjadi 1. Contoh yang ketiga, 4/5. Kita lihat angka penyebutnya 5. Lalu kita kalikan dengan setengah, atau lebih mudahnya 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Kemudian kita bandingkan angka pembilangnya dengan 2,5, sehingga diperoleh 4 lebih besar dari 2,5. Jadi untuk membandingkan bilangan bulat dengan pecahan desimal ini, kita bandingkan saja angka satuannya, yaitu 4 lebih besar dari 2. Jadi pada perbandingan 4 dengan 2,5 diperoleh 4 lebih besar dari 2,5. Maka pecahan dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi pecahan 4/5 dibulatkan menjadi 1. Contoh yang keempat, 2/9. Kita lihat angka penyebutnya 9. Lalu kita kalikan dengan setengah, atau lebih mudahnya 9 dibagi 2, sama dengan 4,5. Kemudian kita bandingkan angka pembilangnya dengan 4,5, sehingga diperoleh 2 kurang dari 4,5. Maka pecahan dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi pecahan 2/9 dibulatkan menjadi 0.
Lalu yang kelima, 5/10. Kita lihat angka penyebutnya 10. Lalu kita kalikan dengan setengah, atau lebih mudahnya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian kita bandingkan angka pembilangnya dengan 5, sehingga diperoleh 5 sama dengan 5. Maka pecahan dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi pecahan 5/10 dibulatkan menjadi 1. Selanjutnya adalah pembulatan pecahan campuran. Caranya, yang pertama kita pisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Kemudian yang kedua, kita lakukan pembulatan pada pecahannya. Caranya sama seperti cara pembulatan pecahan biasa, yaitu bandingkan angka pembilangnya dengan setengah dari penyebutnya. Jika pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, maka pecahan dibulatkan ke bawah menjadi 0. Sedangkan jika pembilangnya lebih besar atau sama dengan setengah penyebutnya, maka pecahan dibulatkan ke atas menjadi 1. Kemudian yang ketiga, kita jumlahkan bilangan bulat dengan hasil pembulatan pecahannya. Contoh soal. Bulatkan pecahan campuran berikut ke bilangan bulat terdekat. Yang pertama, 3/1/2. Penyelesaiannya, yang pertama kita pisahkan 3 dengan 1/2. Lalu kita lakukan pembulatan pada pecahan 1/2. Kita lihat angka penyebutnya 2. Lalu kita kalikan setengah, atau lebih mudahnya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian kita bandingkan angka pembilangnya dengan 1, sehingga diperoleh 1 sama dengan 1. Maka pecahan dibulatkan ke atas menjadi 1. Kemudian kita jumlahkan 3 dengan hasil pembulatan pecahannya, yaitu 1. Jadi 3/1/2 sama dengan 3 ditambah 1/2. Ditaksirkan menjadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Lalu contoh yang kedua, 1/3/5. Penyelesaiannya, kita pisahkan 1 dengan 3/5. Lalu kita lakukan pembulatan pada pecahan 3/5. Kita lihat angka penyebutnya 5. Lalu kita kalikan dengan setengah, atau lebih mudahnya 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Kemudian kita bandingkan angka pembilangnya dengan 2,5, sehingga diperoleh 3 lebih besar dari 2,5. Maka pecahan dibulatkan ke atas menjadi 1. Lalu kita jumlahkan 1 dengan hasil pembulatan pecahannya, yaitu 1. Jadi 1/3/5 sama dengan 1 ditambah 3/5. Lalu ditaksirkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Contoh yang ketiga, 7/2/6. Penyelesaiannya, kita pisahkan 7 dengan 2/6. Lalu kita lakukan pembulatan pada pecahan 2/6. Kita lihat angka penyebutnya 6. Lalu kita kalikan dengan setengah, atau lebih mudahnya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian kita bandingkan angka pembilangnya dengan 3, sehingga diperoleh 2 kurang dari 3. Maka pecahan dibulatkan ke bawah menjadi 0. Lalu kita jumlahkan 7 dengan hasil pembulatan pecahannya, yaitu 0. Jadi 7/2/6 sama dengan 7 ditambah 2/6. Lalu ditaksirkan 7 ditambah 0 sama dengan 7. Selain cara langsung tersebut, kita juga dapat menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan.
Contoh, yang pertama, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Kita perhatikan penyebutnya yaitu 6, sehingga kita buat garis bilangan dengan penyebutnya 6, yang dimulai dari 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6 sama dengan 1. Kemudian kita perhatikan pecahan 5/6, apakah letaknya lebih dekat angka 0 atau 1? Dan jawabannya adalah lebih dekat angka 1. Jadi, pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Kemudian contoh yang kedua, bulatkan pecahan 21/4 ke satuan terdekat. Caranya, kita pisahkan terlebih dahulu bilangan bulat dengan pecahannya, yaitu pisahkan 2 dengan 1/4. Lalu kita lakukan pembulatan pada pecahan 1/4. Kita perhatikan penyebutnya yaitu 4. Sehingga kita buat garis bilangan dengan penyebutnya 4, yang dimulai dari 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4 atau 1. Kemudian kita perhatikan pecahan 1/4, apakah letaknya lebih dekat angka 0 atau 1? Dan jawabannya lebih dekat angka 0. Jadi pecahan 21/4 sama dengan 2 ditambah 1/4, lalu ditaksirkan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Pembahasan yang kedua, kita akan belajar pembulatan pecahan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, atau angka puluhannya ditambah 0. Sedangkan jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas, atau angka puluhannya ditambah 10. Kenapa ditambah 10? Karena pembulatan persen dilakukan ke puluhan terdekat ya. Contoh soal. Bulatkan bilangan persen berikut ke puluhan terdekat. Yang pertama, 14%. Kita perhatikan angka satuannya 4. Kemudian kita bandingkan dengan 5. Diperoleh 4 kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah, atau puluhannya yaitu 10 ditambah 0 sama dengan 10. Jadi 14% dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 10%. Lalu yang kedua, 35%. Kita perhatikan angka satuannya 5. Kemudian kita bandingkan dengan 5. Diperoleh 5 sama dengan 5. Maka dibulatkan ke atas, atau puluhannya yaitu 30 ditambah 10 sama dengan 40. Jadi 35% dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 40%. Kemudian yang ketiga, 51%. Kita perhatikan angka satuannya 1. Kemudian kita bandingkan dengan 5. Diperoleh 1 kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah, atau puluhannya yaitu 50 ditambah 0 sama dengan 50. Jadi 51% dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 50%. Kemudian yang keempat, 78%. Kita perhatikan angka satuannya 8. Kemudian kita bandingkan dengan 5. Diperoleh 8 lebih besar dari 5. Maka dibulatkan ke atas,
atau puluhannya, yaitu 70 ditambah 10 sama dengan 80. Jadi 78% dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 80%. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan tadi, kerjakan latihan soal yang diberikan dengan teliti ya. Lalu kirimkan tugasnya ke WA wali kelas. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.